bersama Mama Loreng mengungkap fakta di balik tabir misteri hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Loreng mengungkap fakta di balik tabir misteri hidup Anda. Hari ini bersama saya Ki Maja dan Ki Agus dari Garut. Assalamualaikum, Aki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sampai detik ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Sama-sama. Nih kita satu kebanggaan nih, hari ini kebetulan bisa bertemu pas lagi hari Waisak lagi. Alhamdulillah ya, sahabat Mama Loreng. Kita mau cerita-cerita nih sejarah tentang para pakar spiritual kita ya. Ini kan di Garut ini banyak sejarah tentang Prabu Siliwangi. Boleh sedikit cerita-cerita nih dari Ki Maja gimana nih? Allah, namun sebelumnya saya mohon maaf untuk semua saudara-saudara yang ada di sekitaran Nusantara ini. Mungkin untuk sejarah ini kan banyak versi, banyak penemuan. Betul. Dan ini pun kami ambil riwayat ini dari folklore ya. Jadi istilahnya cerita rakyat, sejarah di suatu tempat. Nah, kebetulan saya menganalisa bersama rekan-rekan tentang adanya jejak-jejak leluhur-leluhur Prabu Siliwangi yang ada di daerah Tasik, Garut khususnya. Ya. Seperti itu, Mama. Bagaimana? Ki Agus ada tambahan? Sama sepertinya ya. Pada posisinya kita pasti berbeda lah. Cerita-cerita rakyat itu sendiri lah gitu ya. Sejarahnya itu Prabu Siliwangi itu pernah ada di Garut itu gimana nih? Ini menurut analisa kami ya. Ya. Jadi kita runut dulu, ada sebuah mitologi, mitos. Kalau di Sunda ini terkenal dengan legenda Situmang. Oh ya, Situmang ya. Situmang anak anjing. Cuma kan saya pikir tidak mungkin menjadi legenda besar kalau tidak ada sesuatu makna di balik itu, Bah. Ya, Mama Loreng ya. Iya. Nah, kita analisa. Dan ternyata yang saya temukan, yang kami temukan, ternyata Situmang ini menyimpan sistem, bisa dikatakan sistem tata negara. Oh, jadi tata negara itu sudah ada sejak dahulu kala. Jelas. Di zaman kerajaan Betul. Prabu Siliwangi itu sudah ada ya. Mungkin begini, dari Majapahit zaman dulu ya. Tidak mungkin mampu menciptakan sebuah peradaban besar tanpa ada sistem di dalamnya. Ya, Bah ya. Ada konsep di situ yang mereka leluhur-leluhur kita pakai. Di antaranya Situmang itu tadi. Iya. Yang saya tahu, Situmang ini berasal dari kata resi, ratu, rama. Di sini hyang artinya sejahtera, atau bisa dikatakan esensinya dari hasil sinergi antara resi, ratu, rama. Oh iya. Nah, kalau bahasa sekarang bisa dikatakan legislatif, yudikatif, eksekutif. Jadi di sejak zaman dulu kala ini udah kerajaan ini lebih canggih daripada sekarang ya. Cuman sekarang ada teknologi aja, komputerisasi ya. Ya, kan kita mengambil dari logis. Tidak mungkin terbentuk peradaban besar, sejarah besar, tanpa ada sistem yang dibentuk. Ya kan? Artinya tertata. Nah, resi, karesian, karatuan, karamaan. Ini 3 sistem yang berbeda, tapi harus sinergi. Mungkin kalau untuk zaman sekarang, undang-undang, pemerintah, presiden, para menteri, ini selaras. Kalau selaras dikatakan Situmang. Artinya tatanan pemerintah kalau sinergi dari atas sampai bawah sejahtera. Makanya Situmang. Gitu. Itu yang saya tahu.
Nah, si Tumang ini siapa? Anggaplah seekor anjing. Kenapa anjing? Karena melambangkan sebuah kesetiaan menurut versi orang dulu. Simbol Ya. setia katanya. Anjing ini, si Tumang ini dinikahi oleh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kawin ke anjing, katanya kan ada istilah gitu. Bukan Dayang Sumbi ini ibunya ceritanya. Sang Kuryang yang anaknya mah. Oh, gitu. Jadi, ya. Begini merunut lagi ke belakang. Sang Kuryang bogoh ka Inung. Oh, cinta dengan ibunya. Inung nak kawin ke anjing. Kan teu logis. Iya. Ya, usah anak senang sama ibunya kan gak sopan. Udah gitu ibunya nikah sama anjing kan gak lucu. Setelah kita analisa, oh ini yang disebut Sabta Panta. Jadi alat untuk menganalisa sebuah sejarah. Gitu. Ada silip, sindir, siloka, seswita, sunyata. Nah, ada untuk menganalisanya yaitu pancaniti. Nah, kan ada pancaniti, ada pancasuriga. Nah, alat ini untuk mengidentifikasi, untuk menganalisa sejarah, mitosnya gimana. Nah, gitu kan. Iya. Silipnya apa? Kodenya apa? Kan begitu, kodifikasi. Nah, Sang Kuryang dari kata bahasa sang guru yang. Jelas kalau sudah namanya sang, ini bukan orang sembarangan, ya. Oh, iya. Guru yang artinya seseorang yang sudah mengenal hidup Dayang Sumbi dari kata bahasa Dayan Suambu, garis miring Ibu Pertiwi. Oh, Ibu Pertiwi. Artinya seseorang yang melinui, yang mencintai tanah air. Arti mitologi dari Sang Kuryang bogoh ka Indung Mama. Ya. Kalau yang saya pahami, kita asli pribumi yang mencintai cara ciri adat budayanya Nusantara ini. Mencintai NKRI ini ya. Ya, begitu. Kenapa dicintai? Satu itu tadi karena sistem kita sudah punya sistem si Tumang tadi. Berarti bangsa Indonesia ini sejak zaman dulu udah punya kerajaan yang besar ya? Ya, Ki. Ya, mungkin bukan lebih ke kerajaan, karena konsep di sini kan si ratu, berarti di sini keratuan. Pemimpinnya ratu Siliwangi. Berarti mungkin ini leluhurnya saya ya? Bisa ya, Ki. Jadi, karena ratu ya. Bisa jadi. Karena apa ya? Saya lebih meyakini apa itu ketentuan. Seperti halnya saya tidak terbayangkan akan bertemu dengan abang. Perjodohannya ini ya. Ya mungkin semua sudah ada konsep. Karena tadi pun saya bilang semua sudah dikonsep. Iya, betul. Ada rencana dari Allah. Iya, ketentuan. Seperti pertemuan hari ini juga ya. Ya, jauh dari alam pikir saya akan bertemu dengan Mama sama Abah di sini. Iya. Cuma di sini kita nikmati prosesnya, jalani alurnya. Gitu. Yang penting semakin kita membuka pikir, wawasannya, wawasan semakin bermanfaat. Insya Allah seperti itu. Ya, oke. Sekarang saya ingin dengar nih katanya Ki Maja ini ada misi khusus untuk ketemu Mas saya. Ini ceritanya gimana nih Ki Maja? Apa? Iya, nggak apa-apa. Misinya gimana nih? Tiba-tiba kok kita bisa jumpa, terus ada sesuatu mungkin mimpi atau apa ya? Seperti apa? Mungkin kalau untuk sekedar mimpi tidak bisa 100% dikatakan kebenarannya. Iya. Jadi tetap saya akan balik bertanya kepada Mama, apakah dengan titipan benda yang ada di Aki ini apa hubungannya dengan Mama, kan begitu. Nanti saya akan coba perlihatkan yang selama ini saya simpan, yang dulunya tidak tahu akan dikasihkan sama siapa. Saya nggak tahu, mungkin detik ini, hari ini bersama Mama di sini, Abah di sini akan ada jawaban di situ. Oke. Jadi memang saya juga berasal dari suku Sunda juga. Ya. Jadi memang ada
sejarah di masa lalu yang mengatakan bahwa saya ini salah satu dari keturunan dari kerajaan Sunda. Dan itu ceritanya masih panjang, mungkin di episode berikutnya. Dan saya mempunyai selendang yang sering dimimpikan bahwa saya ini merasa kehilangan selendang itu sejak lama. Dan kebetulan tiba-tiba Ki Maja ini mengatakan hal yang sama. Mempunyai feeling ya, bahwa selendang ini harus diberikan kepada seseorang. Belum tahu siapa ya? Ya, belum tahu siapa, dan jujur saja saya tidak tahu seluk-beluknya apa ini, bagaimana ini, karena seperti ada rahasia, mungkin yang tahu ya si pemiliknya nanti. Gitu. Jadi mohon maaf bila mana Aki tidak mampu menjabarkan asal usulnya bagaimana, karakternya bagaimana. Namun pada intinya saya menyampaikan amanat ini, gitu. Mungkin bisa kalau begitu bisa tolong disiapkan. Boleh. Silakan Ki. Ini Bunda, tolong dilihat. Alhamdulillah. Ini wangi sekali ya. Kenapa begitu saya pegang kok jadi ada merah ya? Tadi ya nggak ada. Nah, mungkin bisa coba. Alhamdulillah saya diberikan amanah ya. Bisa, mudah-mudahan ya berkah. Amin. Jadi memang selama ini saya bertahun-tahun ini lebih banyak kegiatan sosial saja untuk membantu masyarakat dan anak-anak jalanan, pengamen. Kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk mereka agar mereka bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Jadi mungkin insya Allah ini selendang saya terima. Alhamdulillah, terima kasih banyak Aki-Aki di sini. Mungkin boleh yang dituakan mengalungkan pada saya. Semoga berkah dan bisa melaksanakan tugas untuk Nusantara ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang saya mau sedikit lagi bertanya ya. Kegiatan dari Ki Maja sekarang. Saya dengar bisa sembuhkan orang sakit ini gimana? Hoak gitu. Gak apa-apa, gak usah merendah. Saya tuh banyak denger loh. Nah, Ki Maja ini punya kelebihan untuk menyembuhkan yang sakit-sakit. Ini ada pernah dengar ada yang disantet terus gimana nih? Kita boleh denger nih. Aduh, gimana ya? Ya, singkatnya aja. Di sebelumnya saya mohon maaf nih kepada saudara-saudara yang lebih tinggi dari saya, karena saya tidak bisa apa-apa. Cuma ini berangkat dari pengalaman saya pribadi saja, Mama ya. Karena yang menilai saya bisa, nggak bisa, baik nggak baik itu hanya mereka yang menilai. Karena saya tidak tahu. Yeah. Cuman dari pernah dulu kalau nggak salah bisa dikatakan di daerah Bandung Selatan, pernah ada yang meminta pertolongan, katanya ada yang di apa istilahnya di santet ya. Nah, di situ pun saya belum paham apa itu santet. Ya mungkin karena tidak tahulah, saya berani gitu karena tidak tahu. Ternyata kirain tuh nggak semudah itu. Setelah dipelajari, setelah dicoba ditelusuri, ternyata ini nggak sembarangan. Ternyata ada. Santet itu
Jadi korbannya ini seperti apa? Apa dia mengalami sakit atau Ya betul, mengalami sakit sampai apa perutnya ini memang sudah membengkak. perutnya membengkak ya, Ya, permisa? tapi sebelum saya tangani nih, saya tanya dulu, cobalah periksa dulu Ke medis. dokter ya. Sudah Pak, katanya. Bahkan apa istilahnya itu, ronsenannya itu tidak ada apa-apa. Jadi, Sampai berapa lama itu terjadi pembengkakan seperti itu? 1 minggu kalau nggak salah. Katanya kata Wah. suaminya Kasihan 1 sekali. minggu. Jadi kalau lagi terasa itu kayak mau pecah gitu. Nah di situ dengan Ini pria atau wanita? wanita, Oh. ya, wanita kebetulan Iya. yang meminta pertolongannya ini suaminya. Nah, suaminya minta tolong, ya saya bilang ayo kita berdoa bareng-bareng aja, kan gitu lah ya. Karena ya dari situ yang maha menyembuhkan pun bukan saya, tapi insya Allah saya bantu sekemampuan. Nah di situ saya kasih anjuran coba ibu berdoa dengan keyakinan ibu masing-masing. Kalau dalam Islam ada istilahnya doa tolak bala kan Mbah ya. Bacakanlah itu sebanyak-banyaknya dengan penuh pengharapan kita memohon pertolongan kepada Allah. Itu pun saya di rumah karena pengobatannya jarak jauh Mama. Jarak jauh. Saya di Garut, jauh di Bandung. Waduh, hebat sekali nih Kim aja. Ya, Kalau bahasa teknologinya itu telepati ya. Ya, Ki. telepati. Jadi karena saya punya keyakinan kita ini satu frekuensi, maksudnya terkoneksi. Ya, Koneksi semua juga itu adalah kehendak Allah ya penyembuhannya itu kan. Nah, di saat saya mencoba melafalkan doa-doa dari yang saya tahu. Nah, ini kan video call terus. Baru beberapa doa itu diulang, mati lampu. Ternyata satu rumah saja yang mati. Oh, gitu ya. Sewaktu lampu itu mati, saya langsung merinding kan. Imbasnya di rumah ini suasananya kayak ada energi negatifnya gitu ya. Negatifnya di situ, auranya sampai ternyata benar koneksi itu ada. Nah, setelah mati lampu nyala, suara kambing di belakang kandang. Kata suaminya ini, Pak katanya di belakang ada yang berisik, coba cari. Ternyata pas dicari ada salah satu piaraannya kambing itu mati. Nah, kambingnya mati. Coba Bapak lihat istri Bapak seperti apa. Ibu ini sembuh, kempes. Ini Pak kenapa? Ya, saya juga nggak tahu kan ya. Alhamdulillah. Saya jujur sembuh. Saya nggak tahu gitu apa yang terjadi. Ya mungkin ini namanya itu anugerah mukjizat doa itu tadi mungkin ya. Jadi betul nih mukjizat doa ya. Ya, kekuatan doa itu. Kekuatan doa. Benar-benar ada di saat hati ini penuh dengan ketulusan dan ya merasa tak berdaya karena ada istilah la haula wala quwata ya. Semua serahkan kepada Sang. Setelah itu saya anjurkan kalau ibu sudah baikan, diharapkan ibu periksa lagi ke medis bagaimana perkembangannya, dan ternyata selang beberapa hari divonis sembuh. Alhamdulillah. Sampai sekarang sudah nggak ada kabar, ya mudah-mudahan sehat terusnya. Nah, sejak saat itu nih Kim aja langsung melakukan penyembuhan berikutnya ya sampai sekarang ya. Ya mungkin dari satu mulut berbicara, bercerita gitu kan. Nah, saya jadikanlah ya mungkin dalam perjalanan pengobatan ini akan banyak hikmah yang akan ditemukan, dan ternyata benar Aki jalankan sampai bertemu lah dengan orang-orang yang benar-benar sesepuh intinya yang memberikan pemahaman yang lebih luas, keilmuan. Sama-sama belajar lagi. Ya. Mungkin. Jadi kalau misalnya sahabat Mama Loreng ada yang mau minta bantuan dengan Kim aja bisa hubungi ya. Nanti ada nomor teleponnya. Dan kita juga kedatangan. Ya ini istilahnya lebih senior lah dari Kim aja. Ki Agus, silakan. Nah, Ki Agus nih, cerita-cerita dulu dong. Ini kan lebih senior nih, berarti
sejarahnya lebih panjang yang diketahui. Nah, tentang Sunda ini asal muasalnya apa sih? Sunda itu Suku kita ya, ini Jawa Barat dan itu sekitarnya. Kita ini punya kerajaan yang sebetulnya ya mungkin ini asal usulnya itu memang Jawa itu Majapahit ya. Nah, lalu ada keturunan berikutnya yang di Prabu Siliwangi. Nah, ini mungkin karena kita ini kan masih junior ya, masih mau banyak belajar nih dengan Ki Agus. Boleh cerita tentang sejarah Nusantara? Kalau sejarah Nusantara sih mungkin Ya sedikit aja, panjang ya. kalau ke saya bicara Sunda mungkin ya menurut yang abang dapat. Ya karena gini loh, kan sebetulnya kita satu saudara semua. Iya betul. Asal muasalnya, nah ini kan Ki Agus berasal dari mana? Boleh dikenalkan dulu? Saya dari Bandung. Ya. Di Balai Endah sendiri lah, ya gitu. Dan saya juga seorang punya perguruan lah gitu, perguruan Akar Jagat gitu. Di Bandung ya? Ya di Bandung. Ya. Jadi pengobatan juga. Pengobatan juga. Tapi ya namanya nasib mungkin ya. Saya juga terkena stroke 2 kali. Saat saya meditasi saya dituntun untuk ke arah sini untuk pengobatannya gitu ya. Alhamdulillah waktu 3 minggu ya saya udah bisa normal lah. Kalau normal sekali belum lah mungkin ya. Saya udah bisa jalan, bisa ini lagi. Mungkin ini dua-dua ini pakar ini memang harus dipertemukan seperti gitu, ini gitu, ya betul. Perjalanan seperti itu ya. Ada ketentuannya. Ya. Ya mungkin karena Ki Agus ini kan memang udah senior juga. Tapi ya kalau Ki Maja masih bisa membantu masyarakat ya. Justru harus masih banyak tugas arahan. Nah, gitu. Ya ini saling sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Oke. Mungkin masih ada yang mau disampaikan. Jadi sementara ini kita masih bisa mengadakan kontak dengan Ki Maja. Jika ada sahabat Mama Loreng yang membutuhkan pertolongan, bantuan, silakan hubungi kami dan kita membuka tangan selebar-lebarnya untuk membantu ataupun sama-sama belajar karena kita semua juga tidak sempurna. Sempurnaan tuh milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih ada pesan-pesan yang disampaikan? Mungkin ada. Ya sedikit nambahin aja ya. Mungkin sudah jadi dharma. Dharma untuk seseorang hidup di muka bumi ini kan untuk bisa saling tolong menolong tanpa batasan kan gitu ya. Jadi yang Aki pahami dari ajaran-ajaran orang tua dulu, siapapun itu orangnya, apapun itu agamanya, apapun juga sukunya juga, betul. Disitulah tempat kita berbagi, tempat kita tolong menolong. Jadi tanpa ada batas. Begitu. Kalau untuk saya pribadi, entah mungkin orang lain punya pandangan sendiri. Cuma ini menurut pandangan saya, tanpa pandang bulu, kan gitu ya. Itu aja sih untuk tambahannya mah. Terakhir, Aki ucapkan terima kasih atas undangan Mama. Saya diperkenankan bersilaturahmi di sini dan bisa bertemu dengan Ki Agus. Ini satu anugerah terbesar yang saya dapatkan. Semoga Mama selalu diberikan kesehatan, lahir batin, lancar segala urusan, dan terutama ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Swastiastu Rahayu. Bersama Mama Loreng mengungkap fakta di balik tabir misteri
hidup Anda